dan harus dibawa bukti pengiriman sapinya, foto pengiriman sapinya, foto penerimanya juga ada lengkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya bagi siapapun yang mengkritik saya, mengingatkan saya dalam setiap waktu. Aing kuari cilok gawe geus babaraha bulan dahar giripu kuari tanggung jawab sia mana aing dibere bansos henteu. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Sampai dibikinin lagu tuh. Malu-malu saya nyanyi, bodo amat, yang penting teman-teman paham. Nah, alhamdulillah ya sudah ada bunyi dari gubernur untuk para Kepsek sekolah. Gubernur menyatakan baru mau akan, ya, baru mau akan. Yang ditahan itu cukup orang yang berbuat pidana, bukan ijazah. Nah, Oke. Ridwan Kamil juga hampir 10, 9,5. Untuk KDM Jeblok. berapa tuh, Kang? Dari 1 sampai 10. 1 sampai 10, 1. Itu jadi mau bodas itu adalah manusia unggul budak cerdas. wah, manusia unggul budak cerdas. Semestinya nggak usah oleh gubernur, Siap, nggak usah oleh wali kota, siap. cukup sama lurah, Iya. cukup sama camat. Tapi kita ini jujur-jujur aja. Lurah sama camatnya belum berfungsi dengan baik. Iya. Harusnya para lurah, para camat, camat, kalau sampai gubernur turun ngurusin sepanuk di kota, Iya. malu. Tuh, 1000 candi semalam, jalan mulus semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik, gimana kabarnya nih? Minta maaf ya kemarin teman-teman salah ngupload. Jadi ceritanya saya ngerender video, saya kira kok full videonya, ternyata setengah. Tapi videonya udah saya take down, terus saya upload yang full videonya ya. Ditonton gih. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, lancar rezekinya teman-teman, dimudahkan segala urusannya ya. Balik lagi sama Mamang Bim Bom ya. Ada update apa nih teman-teman di media sosial kita? Ayo, kayak biasanya teman-teman ya, kita mau ke Jabar dulu, nengokin Bapak Aing ya. Abis itu kita bakal keliling-keliling teman-teman. Soalnya banyak nih berita-berita di luar provinsi yang menurut saya juga patut untuk kita saksikan bareng-bareng. Yuk langsung video pertama ke Jabar dulu. Dan masih ada yang bertanya urusan bonus Persib. Kemudian ada yang bertanya, itu yang beli sapinya siapa aja? Ini saya jelasin ya, dana yang diberikan 1 miliar untuk Persib yang diambil dari rekening tabungan saya, dan tabungan saya itu diisi diantaranya itu hasil penjualan sapi. Siapa yang beli sapinya? Oh banyak nih, ada Teguh, ada Pak Arif, ada Fayana, ada Pak Ibu Darmawati, ada Pak Setiawan, ada Ibu Sadia, ada Rialdi, ada namanya juga Dedi, ada Rudi, ada Ibu Linda, ada Ibu Fitri, ada Bapak Anggi, ada Bapak Asep Sanjaya, ada Bapak Aldi. Nah ini ada nih, ada yang beli 1, ada yang beli 2, ada yang beli 3, ada juga yang beli 4. Kalau saya sebutin panjang banget yang belinya karena banyak banget pembelinya. Nah kemudian, oh itu nama-namanya palsu. Oh iya, nah ini dilengkapi sampai data tanda terima dan lokasi pengiriman di mana sapi itu dikirim. Nah nanti kalau suatu saat ternyata diperlukan, data-datanya sudah saya siapkan karena saya mengantisipasi berbagai segala kemungkinan. Siapa tahu suatu saat saya ada yang nanya dan harus dibawa bukti pengiriman sapinya, foto pengiriman sapinya, foto penerimanya juga ada lengkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya bagi siapapun yang mengkritik saya, mengingatkan saya dalam setiap waktu. Saya senang banyak yang mengingatkan, banyak yang mengkritik. Kemudian juga banyak
yang mencari kesalahan. Dengan cara itu saya akan terus mawas diri dan berhati-hati dalam mengambil semua tindakan. Setiap apa yang kita alami pasti ada manfaatnya. Hatur nuhun. Udah lihat teman-teman kan? Sampai di prepare begitu. Ayo. Saya pengen ngecek si Dodot gimana nih. Untuk memberikan ijazah. Masalah sapi udah nggak bisa ngoceh lagi dia. Sekarang balik kemana? Ijazah. Tuh ya. Nanti masalah apa lagi? Tambang. Tambang kan baru konten sebelumnya tuh saya bahas tuh ya. Ini sekarang ijazah nih. Mau dibahas juga nggak? Ntar. Masalah sapi ini kita jangan kasih kendor. Kawal terus. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang sekiranya belum tahu kasusnya apa nih sapi dari awal runtutannya sampai akhir, saya mau coba terangin. Ini kenapa saya minta kawal ya teman-teman ya, biar orang-orang kayak Dodi ini belajar untuk jangan sekali-kali mengeluarkan statement yang menggiring opini tanpa mengetahui data-datanya terlebih dahulu. Apa ya teman-teman ya? Karena menurut saya si Dorna ini udah nyindir bukan lagi soal Bapak Aing ngasih duit ke Persib ya, tapi udah masuk ke upaya menggiring opini seolah-olah Bapak Aing menyalahgunakan jabatan gubernur demi apa? Pencitraan. Makanya yuk coba kita lihat kronologinya dulu, kenapa sih bisa sampai heboh begini? Kenapa sih seorang Deddy Mulyadi, Bapak Aing greget banget ya sampai bikin video bertubi-tubi berkali-kali buat ngeladenin si Dodi Permana CS dan kawan-kawan sepergilaannya itu. Kronologinya gini teman-teman ya, Bapak Aing itu waktu Persib juara 1 itu janji kasih bonus 1 miliar kan, dan itu di videoin tuh. Nah setelah itu Bapak Aing datanglah, singkat cerita datang ke Bank BJB untuk ngambil uang, di videoin lagi secara terbuka tuh. Nah si Dodi Permana ini muncul teman-teman ya. Ini sambil saya play aja deh biar seru, biar jalan-jalan gitu. Jadi si Dorna ini nongol lah ceritanya. Habis itu dia bikin video nih, seolah-olah wah ini nih uang dari BJB gitu. Wah ini sapi bohongan. Wah BJB kebingungan tuh. Oh waktu mau ngelakuin pembukuan. Wah gubernur maksa si Bank BJB buat beli sapi. Kita berhenti di sini dulu teman-teman ya. Sadar nggak teman-teman, bahwasannya sumber dari narasi dia itu cuman berdasarkan katanya. Ayo, katanya ordal, katanya orang dalam, katanya wartawan senior, katanya BJB bingung. Mana buktinya? Kan begitu. Mana bukti resminya? Nggak ada. Mana rekening korannya? Nggak ada. Mana surat pembeliannya? Nggak punya. Mana dokumen auditnya? Nggak nemu. Mana laporan OJK-nya? Mana gua tahu. Mana laporan BPK tuh? Nggak ada. Terus dia juga nyinggung APH. Mana laporan APH-nya? Nggak ada. Cuman berdasarkan apa? Chat. Dan lucunya teman-teman ya, chat itu langsung dijadiin video publik untuk menyerang seorang gubernur, menyerang Bapak Aing. Nah sekarang nih, coba kita masuk ke poin paling pentingnya si Dodot ini. Dia mencoba membangun framing bahwa Bapak Aing memakai jabatan gubernur untuk menekan BJB. Makanya dia ngomong kan, BJB-nya bingung, dipaksa barter sapi. Gubernur jadi hero, jadi pahlawan begitu. Teman-teman cross check aja video-videonya dia yang lama. Bapak Aing bilang kan, uang 800 juta itu diambil dari rekening pribadinya Bapak Aing di Bank BJB. Dengar ya, Dorna. Rekening pribadi. Artinya apa? Artinya itu uangnya nasabah, bukan uang milik Bank BJB. Ini nih yang banyak orang gagal paham atau pura-pura nggak paham gitu loh. Kalau saya nabung di Bank BJB terus saya ambil uang 100 juta, apakah itu berarti saya ngambil uang punyanya Bank BJB? Kan tidak. Ya kan? Uang itu ya uang saya sendiri. Bank itu cuma tempat nyimpen. Nah Bapak Aing bilang rekening itu diisi dari penghasilannya, termasuk hasil jual sapi. Selesai sebenarnya gitu loh. Tapi si Dodi Permana itu terus muter-muter. Sapinya masih di kandang katanya. Kalau sapi masih ada, berarti kan uangnya palsu.
Emangnya semua sapinya Bapak Aing itu dijual sekaligus begitu? Sampai nggak bisa ada yang nampung? Emangnya peternak kalau jual sapi itu kandangnya langsung bisa kosong begitu kan? Enggak, pasti ada sisanya. Dan Bapak Aing jawab lagi tuh kan, pembelinya banyak di video tadi tuh. Namanya disebut satu-satu. Ada data pengirimannya. Ayo, ada tanda terimanya. Ada foto pengiriman. Nah di sini sebenarnya Bapak Aing itu udah ngasih sinyal yang menohok, yang keras buat si Dorna, bahwasannya saya punya bukti dan kamu tidak. Dan menurut saya ini merupakan langkah cerdas dari seorang gubernur, karena beda antara punya opini dengan punya bukti, berbeda. Di Indonesia itu ada asas praduga tak bersalah, teman-teman. Diatur dalam KUHP dan juga dalam prinsip hukum pidana kita. Artinya orang itu nggak bisa dituduh macem-macem, cuman karena katanya. Apalagi ini menyangkut satu, gubernur, kedua, bank daerah. Karena ketika si Dodot bilang BJB dipaksa, BJB bingung pembukuannya gimana, terus uangnya dari BJB, itu sudah namanya menggiring opini publik. Gitu loh, bahwa ada penyalahgunaan jabatan. Nah pertanyaannya sekarang, buktinya di mana? Sok atuh tunjukin. Karena kalau memang benar ada, kalau memang misalnya si Dodot ini punya bukti seperti buktinya Bapak Aing, ya tinggal keluarkan aja, kan gitu. Kalau memang apa yang si Dodi Permana ini omongkan benar, ada penyimpangan begitu ya, jalurnya udah jelas kok. Lapor, bisa lapor ke OJK, bisa ke BPK, bisa ke Kejaksaan juga bisa, terus bisa ke KPK kalau ada unsur korupsi, bukan bikin konten insinuasi. Terus teman-teman lihat nggak, pas KDM jawab, si Dodi ini mulai mundur pelan-pelan loh. Awalnya mah keras banget, tukang bohong, pencitraan, BJB-nya bingung tuh. Tapi setelah dijawab sama Bapak Aing dengan data, mulai berubah. Di video sebelumnya dia ngomong, ya mungkin APH yang mendalami. Nah, itu artinya apa teman-teman? Artinya dia sendiri mulai bingung, dia sendiri mulai nggak yakin dengan framing yang awalnya dia katakan. Karena kalau benar pegang bukti ya kuat, harusnya tinggal buka aja dokumennya, minta tuh sama wartawan seniornya, coba minta pembukuannya, kan punya orang dalam. Iya toh, apa sih orang kayak mereka ini teman-teman ya, susah banget percayanya. Ada loh pemimpin yang mau keluar uang pribadi, ada. Lucu loh, walaupun Bapak Aing tidak termasuk dalam 5 besar top gubernur terkaya se-Indonesia, tapi Bapak Aing paling banyak berbagi loh kalau saya lihat-lihat. Orang-orang kayak Dodi Permana ini lucu. Kalau pejabatnya nggak bantu rakyat, itu dimarahin. Kalau bantu, dibilang pencitraan. Kalau kasih bonus, dibilangnya settingan. Lagi nih saya nanya nih, maunya Kang Dodi Permana CS ini apa gitu loh. Udahlah, kalau memang punya bukti yang kuat, sok atuh panggil bro tatangnya, CS-nya dipanggil gitu. Nih saya dapat info dari ini. Nah, tunjukin, kasih tahu orang dalamnya siapa. Kan katanya mendukung biar Jabar lebih baik. Ini ada orang dalam tuh, ya kan? Orang dalamnya sekarang ada di dua sisi, antara orang dalamnya yang fitnah atau andanya yang gitu. Buktiin aja, panggil orang dalamnya, panggil pak tatangnya gitu, ya kan? Tunjukin ke publik. Nih saya dapat info dari ini, coba kamu dapat infonya dari orang dalam yang mana? Tunjukin orang dalamnya, nanti orang dalamnya ngadep ke Bapak Aing atau nggak di videoin, di livein gitu. Biar kita sama-sama tahu bener nggak. Kenapa? Karena Bapak Aing udah punya data-datanya, punya bukti-buktinya semuanya. Nah Anda, bukti Anda mana? Aneh ya. Kalau saya mah nggak berani bikin video kalau nggak ada buktinya. Saya harus lihat dulu, research dulu gimana, nanya dulu. Kalau nggak saya buka undang-undang dulu. Ya nggak buka juga sih, browsing dulu ibaratnya gitu. Karena kita sama-sama di depan kamera, kita harus bisa memberikan opini yang berdasarkan apa? Datanya. Datanya itu bisa divalidasi atau tidak. Jangan sekali-sekali berdasarkan katanya. Gitu loh. Mending gentle sekalian, menurut saya. Jadi kalau ada apa-apa, Anda yang kena. Gitu.
Terus dia sempat ngomong soal tambang kan. Itu tambang ini gimana, gimana. Penyelesaiannya tidak ada dari gubernur. Nih saya punya videonya nih. Dibaca, ditonton ya. Hanya seolah mau bikin malu di depan ratusan orang KDM skakmat anggota DPRD ini. Kemarin rapat paripurna Jabar ada momen unik di mana seorang anggota DPRD dari fraksi PDIP bertanya saat Kang Deddy akan melakukan pidato. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur kami persilahkan. Instruksi pimpinan Doni Duta Barat dari fraksi PD Perjuangan terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena ada sekitar 13.544 KK yang terdampak. Nah kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan elegan dan penuh percaya diri, KDM memberikan jawaban yang bikin anggota DPRD ini gak bisa berkata-kata lagi. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA. Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar, karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup, kami sudah menerima data. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. Masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Toh, udah kan, sudah dikasih jalan keluar sama Bapak Aing tuh ya. Yang mau kerja silahkan. Masalahnya mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Banyak yang komen nganggur. Nih videonya nih, Kang Ame baru bikin. Yuk, Kang Ame, waktu dan tempat dipersilahkan. Aing kepanggil jeung sia KDM. Aing salah naon ke sia KDM. Aing tadina nyupir, mau mobil, ngorder ke kota. Bari aing nganggur, balangsak, anak aing sekolah SMP sampai eureun aing gara-gara sia. Aing kuari pilok gawe geus babaraha bulan. Dahar ge ripuh. Kuari tanggung jawab sia mana aing dibere bansos henteu. Sia nu ngomong aing nu erana nya. Awak masih jagjag, masih sehat. Leumpang masih kabedag, unggal panggul masih kuat beureun. Ngomong anak teukeun kaputus sakola, sia nganggur mang bulan-bulan. Jang nyatu oge hese. Murah keneh sia teh. Mana nu ngomong kos kitu teh lalaki, di mana lalaki mah panjang lengkah. Eueuh pakulian di lembur sorangan, kukuli ka lembur batur. Lain curhat di sosial media, ngenta bantuan ke pemerintah, apalagi siang ora keneh. Boga skill mah tuh manfaatkeun skill maneh sueb. Bisa nyupir gitu. Ngalamar we jadi supir teu kudu supir tambang oge. Jadi supir angkot, jadi supir elep. Misal eueuh lowongan jadi supir. Maneh boga motornya ngojek atuh.
Masih embung keneh wae. Awak masih jagjag, masih kuat papanggul gitu nya manggul-manggul beas di pasar. Masih embung keneh. Jadi tukang macul di sawah. Yang penting mah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, bisa maraban anak pemajikan. Yang penting mah halal. Ayeuna babaung di sosial media, apalagi ngagoreng KDM. Heueuh da moal menang duit meureun maneh teh. Angger lapar. Keur mah lapar dihujat batur. Tuh ya teman-teman ya, solusi udah ada, jalan keluar udah ada. Yang mau kerja silahkan, dikasih solusi, dikasih jalan keluar. Emang masyarakat sananya aja kagak mau gerak. Nanti ada alasan ini. Tapi kita nggak pernah dengar begitu, kita nggak tahu. Cari tahu makanya. HP ada, informasi ada, kan ini menyangkut masalah perut. Kalau udah menyangkut masalah perut kan berarti sudah tidak bisa diganggu gugat, ya kan? Kalau udah menyangkut masalah makan, masalah perut, masalah anak sekolah, cari bener-bener uangnya. Gitu masa betah nganggur? Aneh. Laki-laki mah nggak kayak gitu. Laki-laki itu apalagi yang udah nikah, yang punya anak tuh terutama ya. Kalau sampai nggak kerja, masa nyalain pemerintah? Laki-laki tidak dinilai berdasarkan pekerjaannya, tapi laki-laki yang mau kerja, apapun pekerjaannya, dia udah jadi laki-laki. Karena nggak gampang jadi laki-laki, serius. Tetap semangat laki-laki yang ada di luar sana, bangkit yuk, kerja apa aja silahkan. Yang penting kalau kata Kang Ame mah halal. Kan dinyanyiin tuh sama ini Wali, biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Sampai dibikinin lagu tuh. Malu-malu saya nyanyi, bodo amat, yang penting teman-teman paham. Kita balik sih ke Dorna ya. Nah si Dorna, karena sekarang Bapak Aing sudah punya bukti data-data yang harus dia keluarkan untuk menghadapi si Dorna CS. Si Dorna melakukan pengalihan isu. Isu yang dibahas sekarang apa? Sekolah ijazah yang ditahan. Kita dengerin dulu yuk, apa katanya sekarang. Untuk memberikan ijazah yang tertahan di sekolah. Nah, alhamdulillah ya sudah ada bunyi dari gubernur untuk para Kepsek sekolah. Gubernur menyatakan baru mau akan ya. Baru mau akan fokus ke baru mau akan ya. Ini videonya si Dodot, video baru ya. Fokus ke sana. Ingat itu baik-baik dulu, ingat. Semoga ada pelaksanaan. Dan untuk masyarakat yang sudah dijanjikan kompensasi di Rumpin Cigudeg Parung Panjang, bersabar dulu ya. Baru 8 bulan lapar, tenang aja ya. Kita tunggu statement gubernur selanjutnya di PT pribadinya. Kan masalah sapi nggak dibawa lagi ke sini. Sekarang masalahnya adalah ijazah dan masalah Parung Panjang. Parung Panjang tadi udah kita bahas ya, udah kita tonton videonya yang solusi dari apa yang akan Bapak Aing lakukan kepada masyarakat di sana yang terkena dampak. Sekarang dia mengalihkan isu kemana? Ke ijazah. Lihat videonya ya, posisinya begini, pakai topi, duduk di kursi, ada bordir beginiannya. Di belakangnya ada apa nih? Ukiran pintu atau jendela berwarna coklat. Dan juga si Dodi bilang baru katanya ya. Sekarang coba kita telusuri videonya ini, apakah video baru atau video lama. Gampang teman-teman, cari aja di sini. KDM ijazah. Masih ada yang bertanya, apakah sama ya teman-teman ya. Ini diupload oleh KDM fans page ya, bukan akun aslinya Bapak Aing. Tanggal berapa coba diuploadnya? Tanggal 26 bulan 5 2025. Setahun. Video tahun kemarin dijadiin bahan dan diupload sama si Dodi Permana.
baru beberapa jam yang lalu. Kalau video ini tayang, berarti si Dodi Permana bikinnya kemarin. Nggak relevan dong. Ini kebijakan gubernur udah dari setahun yang lalu, otomatis udah jalan. Progresnya udah sampai mana? Coba kita cek lagi. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala UPTD Pendidikan, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, para Kepala Sekolah yang telah merespon apa yang saya sampaikan untuk segera mengembalikan ijazah-ijazah siswa yang masih ditahan. Ya, yang ditahan itu cukup orang yang berbuat pidana, bukan ijazah. Nah, semoga ke depan kita bisa bekerja dengan baik dan memberikan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya. Satu ya teman-teman ya. Baik ya, ini sebenarnya forum yang benar tuh yang gini. Masalah ijazah kami sudah punya kesimpulan bahwa para kepala sekolah itu ketika saya tawarkan bahwa saya akan memberikan beasiswa pada masyarakat miskin, mereka menolak. Karena apa? Karena kalau sumbangan pendidikannya perorangan, masuk ke sekolah katanya itu masuknya ke yayasan. Sehingga mereka lebih memilih untuk tetap BPMU diberikan, tapi seluruh ijazah akan segera diberikan pada seluruh siswa tanpa harus bayar. Jadi komitmennya pemerintah, mereka sudah sepakat dengan pemerintah provinsi, mereka itu akan memberikan seluruh ijazah pada seluruh masyarakat yang menunggak, dan kemudian kompensasinya adalah pemerintah provinsi nanti mencairkan dana BPMU. Tinggal nanti kita balik, BPMU cair dulu atau ijazah kembalikan dulu. Saya lebih memilih balikin dulu ijazah, maka BPMU akan segera dicairkan. Jadi nanti sekolah-sekolah yang sudah ijazahnya dikembalikan 100%, maka BPMU-nya akan dibayarkan. Yang belum 100%, BPMU-nya tidak akan kami bayarkan. Terima kasih. Ayo, kurang memperjuangkan apa teman-teman? Tuh, kurang memperjuangkan apa? Itu kalau misalnya sekolah nggak mau ngasih ijazah, nggak turun tuh BPMU-nya. Ayo pilih mana? BPMU-nya nggak cair atau kasih ijazah para siswanya? Ayo, diancam sama gubernurnya, balikin tuh. Nah, buat sekolah-sekolah yang sampai sekarang ada yang belum bisa ngasih, kita nggak tahu problemnya apa. Coba dibikin laporan aja. Segercep ini kok gubernurnya, kok kalian nggak mau bikin laporan? Coba ngadu ke Lembur Pakuan tuh, ke pengaduan ngadu di sana. Siapa tahu ketemu Bapak Aing di jalan jam 8 pagi. Tunggu beliau sampai di rumah dulu, jangan di jalan ditegornya. Oh, nggak disapa kalian nanti. Karena dari jam 5 sampai jam 8 pagi apa jam 9 gitu ya, itu waktunya Bapak Aing me time. Waktunya sendiri. Cuman beberapa jam doang itu waktu buat dia gitu. Selebihnya mah waktunya buat masyarakat Jabar. Mau lagi? Nih saya kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari alumni Universitas Bandung ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Jawa Barat kami, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Terima kasih atas bantuan hukumnya juga tim kuasa hukum Jabar Istimewa, atas bantuan hukum untuk permasalahan kami, yaitu keterlambatan ijazah yang kami terima. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan ijazah kami yang kami tunggu 1 tahun ini berkat bantuan dari Bapak Gubernur Jawa Barat kami, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak, juga tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi? Ada. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu ya seluruh warganet dimanapun berada. Tetap semangat. Ini ibu-ibu tuh lihat udah tandur. Hari ini saya tidak berolahraga karena ada kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat ya ke areal ketahanan pangan di Gunung Hejo, Purwakarta. Perlu disampaikan ya, dulu saya sudah menyampaikan tentang agar sekolah swasta itu menyerahkan ijazah. Ingat, dulu saya sudah menyampaikan. Berarti ada tenggang waktu kan antara video ini dengan video pertamanya yang disinggung sama si Dorna. Pada para penunggak iuran sekolah. Dan saya sudah mendapat informasi tadi malam, hampir 600 miliar pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menurunkan
anggaran untuk sekolah-sekolah swasta melalui program BPMU. Sehingga mungkin kalau berdasarkan kehitungan, hutang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan itu 1,2 triliun. Saya katakan hutang ijazah masyarakat ke sekolah-sekolah swasta, iurannya yang belum dibayar beberapa tahun yang lalu begitu sebesar 1,2 triliun. Kalau 600 miliar sudah diturunkan uangnya, berarti setengahnya sudah terbayar. Ini adalah komitmen kami pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan berbagai problem pendidikan yang ada di Jawa Barat. Dan sekolah-sekolah yang menerima dana BPMU memiliki janji atau komitmen untuk tidak menahan ijazah. Saya ucapkan terima kasih. Nih ya, saya kasih tahu teman-teman ya, Bapak Aing baru menjabat mungkin 1,5 tahunan ya. Sedangkan masalah ijazah ini, teman-teman, sudah bertahun-tahun. Baru 1,5 tahun menjabat, Bapak Aing sudah menggelontorkan anggaran sebesar 600 miliar dari 1,2 T kan? Berarti masih sisa 600 lagi. Progres itu teman-teman ya, untuk seorang gubernur yang kerjaannya banyak, tergolong cepat loh. Tergolong cepat teman-teman, bandingin sama gubernur lain. Ayo, yang kalau ini, kalau itu, masalah ini, masalah itu lama. Ini cepat, padahal masalah ini udah dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya sekarang, kemarin kan Anda dukung RK Anda kasih nilai 10 kan waktu di podcast. Kok ini nggak Anda bahas? Kok masalah ijazah ini tidak Anda ungkit di podcast itu? Ayo, buat teman-teman yang kepo, podcastnya yang mana? Yang ini. Sesakit inikah Dodi Permana menilai kinerja Kang Dedi? Menurut Akang, 2 tahun akhir, 2 tahun Ridwan Kamil, 2 tahun KDM, nilainya berapa yang paling besar? Saya nilai akhir 10. Akhir 2 tahun dapat 10. Ya. Oke. Ridwan Kamil juga hampir 10, 9,5. Untuk KDM? Jeblok. Berapa tuh, Kang? Dari 1 sampai 10? 1 sampai 10, 1. Lihat, sudah lihat orang ini menjurus kemana? Padahal masalah ijazah ini udah dari tahunan, jauh sebelum Bapak Aing menjabat. Tapi dia bilangnya apa? Pemimpin sebelumnya nilainya 10, sebelumnya lagi 10, 9. Bapak Aing 1. Padahal Bapak Aing dalam waktu 1,5 tahun 600 M tuh buat ngebebasin semua ijazah yang tertahan oleh sekolah swasta. Sekarang saya tanya teman-teman, gampang nggak nyari informasi kayak gini? Gampang. Dianya aja yang kagak mau. Itu teman-teman ya. Semoga di sini kalau misalnya ada orang yang nyari-nyari kesalahan Bapak Aing terus, coba lakuin apa yang saya lakuin. Nah teman-teman, saya mau ngasih satu video teman-teman ya. Bapak Aing sungkem, saliman sungkem sama kepala sekolah. Jarang-jarang Bapak Aing lakuin kayak gini nih. Nih, yuk kita tonton bareng-bareng. Kenapa Bapak Aing sampai sungkem sama Bapak kepala sekolah yang ini? Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, SMA N1 Depok bersih banget. Ini penjelasan kepala sekolah masalah seleksi sekolah mau sekolah favorit ala Bapak Aing. Gimana kok bisa menciptakan sekolah bersih begini? Kan sesuai dengan itu Pak, saya punya filsafat bahwa Prabu Siliwangi itu ada sili asa, sili asi, sili asuh, sili memberikan uangnya. Bagaimana sekolah kita itu menciptakan bagaimana. Bapak punten, saya pakai sendal ya. Punten. Siap. Soalnya sekolah kelasnya bersih. Sebenarnya belum Bapak sekolah mau, kan dulu di sini itu slogannya semansa petarung. Petarung. Semansa petarung. Saya bilang jangan petarung banyak negatif. Gelut wae. Makanya sebabku diganti sama saya bulan November. Semansa mau bodas. Kalau yang ngikutin filosofi yang saya ajarin pasti begini. Itu. Jadi mau bodas itu adalah manusia unggul, budak cerdas. Wah, manusia unggul, budak cerdas. Karena orang itu tidak harus pintar, Pak. Jarang-jarang kan? Jarang-jarang kan lihat Bapak yang begini? Karena orang itu tidak harus pintar, Pak.
Oke, tapi harus cerdas. Yang Ketika disebut orang cerdas itu pasti pinter. bedanya cerdas sama pinter apa? Kalau pinter belum tentu bisa membaca peluang. Kalau cerdas. Kalau cerdas pasti ada peluang diambil. Keren sekali. Kalau Pak Wali Kota cerdas itu artinya ngecer bodas. Kalau Pak Wali Kota ngecer bodas. Siap. Pak, kan saya pernah sidak mampir ke sekolah. Salah satu sekolah di Jawa Barat. Berantakan sekali. Dengan alasan, Pak, dananya nggak cukup. Kok Bapak bisa bersih sih? Dananya nggak cukup juga sebenarnya? Sebenarnya dana kan ada itu, Pak. Ulah atuda. Apa itu atuda? Atuda itu gado artos malu bersihan. Oh, tapi sanajan. Sanajan tuh boga duit dibersihan. Ini gila sih ini. Jadi jangan ampun, jangan Pak Guru. Aduh, hebat banget. Jangan semua itu dibicarakan dengan uang. Saya di sini anak terlambat, nyapu, Pak. Bener. Sok, kalau mereka ngambek orang sok, dia datang. Lamun mereka ngambek berarti anak bapak mau dididik. Kamu di mana mau nyapu? Iya. Pasti kan nyapu. Jadi kolot pasti mirip contoh ke budak tuh. Betul. Oh, itu. Nah. Wah, gila Bapak Aing, sumpah. Nah, buat teman-teman yang kepo gimana? Yuk berangkat ke channel YouTube-nya Bapak Aing dan nonton videonya di sana. Oke? Ini teman-teman yang saya bilang tadi, Bapak Aing itu bahkan gak masuk top 5 gubernur terkaya di Indonesia ya. Tuh, sumbernya dari LKHPN. Bisa teman-teman cari juga ya. Yang nomor 1 terkaya ada dari Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Joanda. Tapi kekayaannya dia mah bisa dipertanggungjawabkan. Pak Wali, siap. Jadi sebenarnya kalau urusan spanduk ya, Pak Wali ya. Siap. Urusan spanduk, urusan baligo, urusan billboard yang berantakan, semestinya nggak usah oleh gubernur, nggak usah oleh wali kota, cukup sama lurah. Iya. Cukup sama camat. Tapi kita ini jujur-jujur aja. Lurah sama camatnya belum berfungsi dengan baik. Harusnya para lurah, para camat, kalau sampai gubernur turun ngurusin spanduk di kota, malu. Karena kalau di kota-kota mah TKD-nya gede. Bener nggak? Betul. Kota Bandung tuh gede banget, Pak. Kepala dinas saja bisa nyampe hampir 30 jutaan tunjangannya doang. Depok berapa lurah? Lurah kurang lebih hampir 12 juta. Tunjangannya. Tunjangan kinerja. Iya kan? Tunjangan kinerja 12 sama gajian 16 juta. 16 juta. Ya 16 juta mah tuh kan tugas kelurahan sekarang sudah makin dikit, Pak. Ya Pak ya? Iya. Nah, kan pagi-pagi lurah itu harusnya keliling. Senior aja ya. Siap, ini. Iya, Kemarin sudah saya perintahkan, tapi memang tetap belum maksimal nih kayaknya. Perbatasan itu harus bagus kita ini. Harus bagus perbatasan itu karena itu cermin wajah kita. Betul tidak? Betul. Betul. Depok ini banyak perbatasan ini. Perbatasan Jakarta Timur. Batasan mana lagi? Jalan akses Cibubur, Jalan Jakarta Bogor, Jalan Margonda, Jalan Cinere itu juga masuk perbatasan. Jadi Cinere Gandul itu masuknya Depok. Yang film Rano Karno. Depok. Sekarang wagubnya Jakarta. Jakarta itu Depok, tempat syutingnya, tempat parkir oplet. Sidul tuh. Bukan Jakarta ya? Ya, itu Depok ya. Oh, Cinere Gandul itu Depok. Oplet itu oplet. Berarti rumahnya Bang Dul itu di film itu masuknya Depok. Masuk Depok, termasuk parkir. Masih ada rumahnya sekarang. Rumahnya saya belum melihat lagi tuh. Kalau parkiran opletnya si Bang Mandra itu ada deket-deket. Di mana? Itu berbatasan dengan UPN UPN itu masuk Depok. Ada apa Bapak Aing tiba-tiba mengingat Pak Wakil Gubernur Jakarta? Apakah akan ada kolaborasi? Apakah akan main-main ke sana? Ini keren nih, kalau sampai bisa collab mah hebat. Cuma saya lagi nggak pengen highlights Bapak Aing kenapa tiba-tiba ngomongin ini ya, Bung Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta sekarang. Saya pengen fokus ke kata-katanya Bapak Aing yang di awal. Cukup sama lurah. Iya. Cukup sama camat. Tapi kita ini jujur-jujur aja.
lurah sama camatnya belum berfungsi dengan baik. Maksimal, iya. Harusnya para lurah. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya ada satu masalah besar di dalam birokrasi kita di Indonesia. Pejabat banyak banget yang pengen gajinya gede, tapi fungsi pengawasannya kecil. Tadi bapaknya ngomong kan, kalau gubernur sampai ngurusin spanduk, malu. Dan saya setuju teman-teman. Kenapa? Ya bayangin aja. Lurah tunjangannya belasan juta kan? Camat lebih gede lagi. Kepala dinas bisa puluhan juta. Tapi kotanya masih semrawut. Spanduk liarnya ada di mana-mana. Billboardnya rusak, kabelnya berantakan, trotoarnya kacau. Pohonnya nggak dirawat. Terus sekarang nih ya, masyarakat nyalahinnya siapa? Gubernur. Padahal secara struktur pemerintahan teman-teman, yang paling dekat sama wilayah itu ada RT, RW, lurah, camat, bukan gubernur. Nah ini nih yang sebenarnya lagi disindir sama Bapak Aing itu yang ini gitu loh. Sebenarnya mah ini bukan ngomong masalah spanduk. Lagi bikin video Bapak. Tapi Bapak Aing kayak lagi ngomong pemerintah yang di bawah itu jangan tidur. Karena selama ini budaya birokrasi kita terkenal cukup aneh teman-teman. Kalau ada masalah kecil itu harus nunggu viral dulu. Kalau nggak viral pejabatnya diem, nggak ada kerjaannya. Nah terus kalau misalnya gubernur belum datang buat nyidakin tempat itu, tetap diem aja begitu, main aman aja. Kalau belum masuk media sosial, belum masuk TikTok, Instagram dan lain sebagainya, tetap diem juga, anteng adem. Tapi kalau misalnya sudah petinggi-petinggi datang ke daerah itu, baru sistem SKS diturunkan. Sistem kebut semalam. Nanti ada contohnya teman-teman di satu provinsi, di mana ada orang penting datang, lalu jalannya berubah dalam waktu 1 malam canggih. Kalau misalnya apa-apa nunggu gubernur dulu, kalian kerja tiap hari ngapain? Makanya kalau gubernur sampai turun ngurusin beginian, harusnya camatnya malu. Ini Bapak Wali Kotanya sampai bilang loh bahwasanya dia udah perintah juga, tapi memang belum maksimal gitu. Nah berarti problemnya apa coba? Pengawasan, ya kan? Pengawasannya kendor teman-teman. Tapi emang bener sih yang dibilang Bapak Aing ya. Perbatasan itu memang wajah kita, wajahnya kota. Nah kalau perbatasannya aja spanduk robek, sampahnya numpuk, billboardnya yang miring gitu, trotoarnya rusak, jalannya jebol, ya orang langsung mikir apa? Ini kota nggak keurus. Makanya coba lihat itu perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, langit bumi. Di jalan Jawa Tengah jalannya gini, nyampe Jawa Barat sampai dikasih saran kan tadi pagi-pagi lurah itu harusnya keliling. Bener. Ngapain lagi lurah? Mending keliling tuh liatin warganya. Butuh apa Bapak? Oh saya punya kendala ini Bapak. Oke, saya belum bisa bantu. Coba saya naikkan ke Bupati dulu ya. Siapa tahu Bupati bisa bantu. Atau nggak bisa ke camat dulu. Siapa tahu camat bisa bantu kan gitu. Duduk ngerokok ngopi. Masuk kantor jam 10, pulang jam 10. Nah sekarang yuk kita lihat yang tadi saya bilang, provinsi yang bisa mengerjakan jalan dalam waktu semalam. Tuh, 1000 candi semalam, jalan mulus semalam. Gila, gedebak-gedebuk Lampung malam ini tuh. Mau tahu siapa yang datang? Nih. Jalanan di Lampung Timur tiba-tiba diperbaiki setelah ada kunjungan Wapres Gibran baru-baru ini. Ini sampai membuat masyarakat bingung, karena selama ini memang jalan tersebut seolah-olah luput dari perhatian pemerintah nih. Kok tiba-tiba diselesaikan hanya dalam hitungan jam aja? Dan setelah Gibran sampai di lokasi, masyarakat tidak tinggal diam. Langsung laporkan hal ini kepada Gibran. Emang separah apa sih kondisi jalan Nyari sampai masyarakat langsung lapor? Jadi ini tuh jalan di Desa Sri Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai. Warga udah lama banget ngeluh karena jalannya rusak parah dan berlubang, tapi nggak ada respon. Nah, begitu ada jadwal kunjungan Wapres tanggal 8 Mei kemarin, malamnya langsung alat berat diterjunkan. Jalan ditimbun dan diratakan dalam semalam. Makanya warga kaget sekaligus kesal. Kok bisa cepat banget kalau ada pejabat mau lewat? Terus gimana respon Gibran waktu denger langsung dari warganya? Gibran bilang dia udah merasakan sendiri kondisi jalannya dan janji bakal koordinasi sama gubernur dan bupati buat mengawal perbaikannya. Tapi ya sekarang tinggal dibuktikan aja. Apakah ini beneran ditindaklanjuti atau cuma diperbaiki karena ada tamu yang pulang? RI nomor 2 lagi. Nih teman-teman ya. Anehnya, itu dananya kok ada meski mendadak begini. Terpaksa itu.
karena diada-adain. Berarti selama ini pemerintah daerah itu bisa benerin dan ada dananya, tapi gak ada kemauan berarti. Sistem kebut semalam itu bisa loh teman-teman. RI2 datang jalanan bagus dalam waktu semalam. Padahal gubernurnya bilang begini. Bukan kita gak mau, bukan bupati-bupati gak mau ngeberesin jalan. Itu RI2 datang diberesin jalannya, dibenerin jalannya semalam lagi. Ya, anggarannya nggak ada. Tuh kan, bilangnya nggak ada anggaran, tapi jalannya dalam semalam kebangun. Bisa dinilai sendiri ya. Cuman kita harus fair juga. Saya nggak bisa menutup sebelah mata. Beliau baru menjabat, ya sama, 1,5 tahun juga, kurang lebih begitu ya. Kalau misalnya memang ada pembangunan di sana dalam waktu semalam, entah itu memang karena kehebatan Pak Mirza memimpin, atau karena pengaruh RI2 yang mau datang. Dan itu hanya bisa dilihat dan bisa dijawab oleh masyarakat yang ada di sana. Masyarakat Lampung tepatnya. Karena mereka yang tahu sejauh ini sudah terjadi perubahan apa untuk Lampung. 1,5 tahun ini dipimpin oleh Yai Mirza. Cuman kalau saya lihat komen-komenannya teman-teman ya, kok pada nggak ada yang ngedukung gitu. Berarti Wapres harus keliling Lampung biar dibenerin semua. Oke teman-teman ya, mungkin cukup segitu dulu video untuk hari ini. Minta maaf, minta ampun teman-teman jika ada tutur kata saya yang menyinggung begitu ya. Yang jelek-jelek dibuang aja, dan yang baik-baik semoga bisa diterima ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.